Ya, halo kawan-kawan sekalian, jumpa lagi di podcastnya AIS, Salam AIS, Integrity, Care, and Excellence. Yeah. Oh, excellent gini ya? Oh iya, gitu. Masih anak Maranatha nggak nih? Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Nah, sebenarnya satu bukan tamu lah ya, teman kita di Maranatha sebenarnya, tapi satu juga ada. Ini rekan-rekan dari Gamki, Kota Cimahi. Gamki itu apa kepanjangannya? Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Iya, angkatan muda ya, berarti pada masih muda nih ya. Udah jelas. Ada terlihat tua ini. Ya, wajahnya terlihat muda, cuma kostumnya terlalu tua. Bercanda. Siap nanti. Oke, ada siapa? Boleh kenalin diri? Ada. Oke, perkenalkan nama saya Winston Sinurat. Saya kebetulan jadi wakil ketua di Gamki Kota Cimahi. Ya, sekarang kuliah di Universitas Kristen Maranatha di sini dong. Terus ada satu lagi teman kita. Perkenalkan nama saya Peranjani Haryanto Lumban Raja. Saat ini sedang studi Magister Hukum Hak Asasi Manusia di Universitas Indonesia. Ya. Kampus sana lah pokoknya. Sebagai Ketua Gamki Kota Cimahi. Oke. Jadi manggilnya apa, Winston sama? Peranjani. Jani aja. Jani. Oke, ini menarik karena teman-teman salah satu apa sebetulnya ormas juga ya, Organisasi Kepemudaan. OKP, Organisasi Kepemudaan. Yang cukup lama sebenarnya. Gamki udah dari tahun berapa ya berarti? Udah 1948. Iya, emang udah cukup lama ya, udah cukup tua juga dan sebenarnya kalau boleh ditanya sih sebenarnya OKP seperti Gamki itu kerjaannya ngapain aja sih kalau kawan-kawan boleh kasih share sedikit? Kan banyak juga teman-teman kita mahasiswa kadang-kadang ngeliat apa sih ini pakai kostum-kostum gitu. Gimana? Kalau Joni atau siapa? Oke, siap. Jadi kalau organisasi kepemudaan itu bergerak di bidang sosial, ya, politik gitu. Bagaimana caranya organisasi kepemudaan ini bisa menjadi wadah buat setiap pemuda berkarya, ya, mengembangkan diri, juga membangun relasi gitu. Terus network di ini ya gitu. Nah, biasanya ngapain aja sih kalau seharian gitu? Kalau bisa ngumpul-ngumpul gitu ngapain aja sih? Oke, dari saya dulu aja. Iya, nggak apa-apa, ngobrol aja jangan tek-tok aja. Tegang kayak wawancara. Kayak wawancara. Oke, jadi Bang, kegiatan-kegiatan kami itu di Gamki Kota Cimahi terkhususnya gitu, kita membagi dua kegiatan, ada konvensional dan digital. Kita itu sudah membuat sistem. Oh, karena masa pandemi sekarang. Iya, itulah menjadi latar belakang kita bagaimana kita dapat bahasanya branding juga lah ya, memperkenalkan dan juga mengedukasi teman-teman anak pemuda terutamanya untuk lebih tahu nih peran-peran pemuda bagaimana. Jadi kita ada konvensional dan digital. Konvensional itu kegiatan kita salah satunya ya kegiatan silaturahmi ini dengan berbagai elemen kayak masyarakat. Karena kita kan gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia nih. Bagaimana kita bisa mendekati yang menjadi orang tua kita, salah satunya gereja-gereja yang Kota Cimahi, pemerintahan yang menjadi salah satu juga kontrol sosial kita, bagaimana kita dalam berperilaku untuk kedepannya, dan juga kita juga membangun silaturahmi dengan OKP yang lain, karena OKP banyak di Indonesia mah banyak ya, banyak sekali. Dan kita kegiatan digital kita juga mungkin yang sangat penting itu kita ada ibadah setiap hari Jumat. Kita mungkin karena corona ini, jadi kita melalui via Zoom ataupun Google Meet. Dan itu pun kita mengaktifkan nih sosial media kita. Kita ada TikTok, ada juga Instagram, dan semua ada, kita bisa dicari. Ini podcast juga baru mulai ya. Ya, nanti kita share channel YouTube-nya ya, di sini ya. Gimana gitu. Oke. Jadi kita itu di media sosial itu kita terkhususnya Instagram lah kita bilang, itu kita mengedukasi, ada jadwal-jadwal nih. Contohnya hari Senin kita men-share ayat-ayat Alkitab yang supaya menginspirasi teman-teman. Pun ntar hari Rabunya kita men-share kata-kata inspirasi nih atau kata-kata bijak nih. Dan mungkin di hari Jumatnya juga kita share khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta semua yang ada di gereja-gereja Kristen gitu. Dan mungkin ntar kita pun nge-share kegiatan-kegiatan kita seperti olahraga. Kita ada kegiatan olahraga juga Bang, setiap sebulan sekali. Olahraganya ntar kita coba rundingkan nih. Oh, belum ya. Mau olahraga apa nih? Biasanya kita gonta-ganti. Ada main badminton, renang, lari, dan lain-lain. Tapi kita diselesaikan dengan makan bersama dan lain. Memang kondisi sekarang jadi agak terbatas ya, karena itu. Nah, ini sebenarnya ada tren menarik teman-teman. Karena gini, kalau kita boleh cerita ya, sebenarnya OKP itu kan cukup lama di Indonesia ya, terutama semenjak era sebelum Orde Baru bahkan ya, sudah cukup banyak yang berkembang gitu. Terus tapi kalau ditanya ke mahasiswa sekarang, kadang-kadang pada bingung tuh, ngapain ya gabung gituan. Kita mau jadi partai gitu, apa gitu. Suka seperti itu, suka ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan, apa kita mau demo-demo mulu nih ya gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri ya udah bergabung nih di sini ya, apa sih benefit yang teman-teman rasakan
supaya enak nih, supaya teman-teman yang lain juga bisa ngelihat ada sisi positif dan sesuatu yang bisa ditonjolkan. Apa kira-kira? Dua hal sih, positif sama negatif ya. Positifnya dulu deh. Ya, yang positifnya dulu adalah kita jadi memiliki tanggung jawab sih. Bukan lagi memikirkan tentang diri sendiri, tapi memikirkan tentang masyarakat, pemuda, ya. Apalagi kita kan GAMKI berperan di bidang Kristen gitu ya. Masyarakat Kristen, gereja, maupun bisa menjadi social control tadi yang disampaikan sama Winston gitu. Jadi punya kesadaran lebih ya, bukan cuma untuk kuliah sendiri gitu. Bagaimana caranya kita bisa melihat nih jalannya suatu pemerintahan. Nah, hal-hal positif itu yang menjadi semangat bagi pengurus GAMKI gitu kan. Sadar bahwa dia tidak memikirkan tentang dirinya lagi gitu, tapi tentang bagaimana dia bisa bermakna buat lingkungannya gitu. Wah, menarik tuh. Tadi poin penting juga nih yang tadi Abang jelaskan bahwa anak muda untuk bergabung organisasi seperti ini identiknya dengan politik dan lain-lain mungkin buat apalah kayak gini-gini. Tapi ini saya pun dulu sempat berpikir seperti itu gitu. Mungkin sempat berpikir buat apalah organisasi-organisasi di kampus pun organisasi udah banyak gitu. Banyak kan, mendingan ikut yang hobi atau gimana gitu. Tapi ternyata coba saya dalami, coba saya cari tahu, ternyata memang bukan hanya ke sana gitu. Walaupun memang oknum, kita bilang oknum ya, karena tidak semua orang mau berkepolitikan atau bagaimana gitu. Karena yang pada dasarnya yang saya rasakan sampai saat ini membangun GAMKI Kota Cimahi bersama Pranjani, kita merasakan nih bagaimana tanggung jawab yang tadi dibilang sama Pranjani, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita menjadi sosok figur nih, jadi teman-teman anggota-anggota pengurus lain dan juga menjadi figur juga di Kota Cimahi, karena GAMKI di Kota Cimahi puji Tuhannya udah cukup terkenal ya Bang, dengan gerakan-gerakannya. Jadi dengan bagaimana figur-figur tersebut mengajarkan kita bukan hanya jauh ke sana ke politik gitu, bagaimana kita menjadi suatu pribadi yang dewasa, bertanggung jawab dan menginspirasi banyak orang sih, lebih ke sana gitu. Jadi kalau misalnya politik nggak selamanya. Maksudnya bukan politik, iya karena kan mikirnya orang ke politik praktis ya. Padahal kan politik dalam arti yang itu kan baik ya, maksudnya untuk membangun masyarakat, untuk kontrol terhadap pemerintah, untuk perubahan sosial, itu kan hal-hal yang baik ya. Dan teman-teman ngerasain ya, bukan jadi kalau karena kuliah, jadi bukan cuma untuk mikirin nanti lulusnya bakal kerja buat diri sendiri gitu ya, tapi dapat kesadaran bahwa ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan bersama di masyarakat. Dan juga gitu yang poin pentingnya relasi juga Bang. Oh iya, relasinya banyak ya. Karena itu juga yang saya rasakan bagaimana dari GAMKI ini mendapatkan teman-teman baru, orang-orang luar biasa yang bisa menginspirasi kita untuk lebih baik lagi. Karena dengannya kita selalu mencoba untuk mengenal orang melalui organisasi ini, banyak juga kita belajar mengetahui orang kerjanya seperti ini, dia harus seperti ini nih. Orang seperti ini harus kerjanya seperti ini loh, menjadi figur seorang leader seperti ini. Saya pun banyak belajar dan pun saya banyak mengenal banyak orang-orang penting gitu. Karena pun for your information, FYI. Karena di GAMKI ini karena memang saya ingin masuk ini karena melihat figur-figur senior yang luar biasa gitu. Kayak contohnya Menteri Hukum dan HAM sekarang Pak Yasona Lauli, beliau pun senior kami di GAMKI gitu. Dan juga mungkin yang sekarang sedang menjabat staf kepresidenan yang milenial yang 8 orang itu. Salah satunya itu ada Bang Billy Ambrasa, itu juga senior di GAMKI juga ya. Senior kita di GAMKI, beliau pun sedang menjabat sekarang di pusat. Jadi dengan figur-figur seperti itu menginspirasi saya untuk bahwa orang seperti itu mungkin dulunya seperti saya gitu ya, mencari jati diri di organisasi untuk berpelayanan terus seperti dan hingga akhirnya seperti mereka. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi itu hal yang teman-teman dapetin dan emang sesuatu yang kalau boleh dibilang sih keluar dari kotak kecupuan lah ya, kira-kira gitu. Gak gitu. Soalnya berangkat bukan cupu soalnya. Tapi setidaknya ada hal yang kalau dia rasain ya, kan itu pengalaman dia gitu. Dulunya kan dia nggak mau gabung katanya, mau gabung yang ini. Tapi akhirnya merasakan. Tapi tadi ada bahas soal negatifnya gimana maksudnya? Iya benar. Jadi negatif yang kita maknanya adalah bagaimana kita menghadapi waktu di situasi pandemi ini. Ya. Jadi dengan tanggung jawab tadi, tapi pasti nih ada hal positif dan hal negatif yang memang harus coba kita pikirkan sebagai pengurus GAMKI. Berbicara menjadi gerakan angkatan muda, harus menciptakan hasil, ya kan? Tapi ada dampak negatif yang memang hadir dari setiap kepengurusan, bisa dilihat dari banyaknya kegiatan ya yang memang harus menjadi sesuatu hal yang bisa kita sebut bagaimana caranya kita tetap bisa menghadapi dengan keterbatasan waktu, bagaimana keterbatasan waktu maupun orang tua yang melihat kita sibuk pokoknya banyak tarikannya lah ya, tarikannya di sana sini ya maupun lihat
GAMKI ini bukan hanya sebatas organisasi di kampus kan, tapi udah lintas masyarakat. Yang memang banyaknya faktor eksternal dari pihak luar yang memang harus kita coba hadapi gitu, karena kita di sini bukan berbicara tentang kepentingan pribadi lagi, bukan tentang supaya kita menjadi hebat, tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan orang-orang hebat, khususnya anak-anak Kristen di Indonesia ya, terutama di Jawa Barat. Dengan GAMKI Kota Cimahi kemarin lahir, GAMKI Kota Bandung sebentar lagi lahir, GAMKI Karawang sebentar lagi hadir. Di situ yang menjadi kesadaran sih bahwa ya kita bisa berbuat, berkarya, dan bisa menjadi contoh. Ya, kita mulai dari hal yang sepertinya sederhana ya, bikin organisasi, tapi ternyata menginspirasi untuk banyak hal-hal lain gitu itu sih, puji Tuhan di situ. Udah berapa lama gabung di GAMKI Cimahi berarti? Baru berapa bulan bisa berapa bulan ya gitu. Dulu taunya dari mana, kan kuliah di Maranatha misalnya gitu. Nah, taunya karena kalau bisa dapat informasinya kayak gimana tuh ceritanya? Mungkin bisa diceritakan latar belakang kita ketemu pun. Karena kita pun tidak terlalu dekat sebenarnya. Saya dengan ketua sebenarnya nggak terlalu dekat. Mungkin ada momen yang kita memang sama-sama sibuk dengan bidang-bidang masing-masing. Beliau sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, saya sibuk dengan kegiatan-kegiatannya gitu. Mungkin ada di satu titik mungkin Tuhan kayak ngepasin. Ngepasin. Ada momen kalian harus kalian harus membuat hal ini gitu contohnya. Karena pada akhirnya waktu itu beliau mengajak saya untuk yuk kita coba buat kegiatan ini, kita dapat arahan dari senior-senior, ini hal bagus nih untuk kita karyakan, terutama di kota kita dulu deh, kota Cimahi ini gitu. Oke, ini hal bagus, saya mencoba gitu. Mungkin pada dasarnya di dinamika perjalanannya pun tidak semudah yang saya pikirkan dengan ini gitu. Kadang kita hujan-hujanan. Iya, rintis organisasi itu memang capek sih. Apalagi kita harus kunjungan-kunjungan ke gereja karena kita mengenalkan diri, terus Kristen ya. Kristen kan banyak banget gereja nih. Kita harus kunjungi satu persatu. Ada halangan hujan, malas, tugas banyak gitu. Tapi bagaimana di situ kita belajar gitu. Bagaimana kita punya konsistensi, tanggung jawab gitu. Karena kita memiliki anggota, kita sebagai kepala, ketika kita tidak gerak, ekor kita kan pasti bingung juga nih mau kemana. Jadi dengan hal itu berangkat kita sadar gitu. Kita sendiri harus gerak gitu. Untuk hal itu kami terbiasa dan puji Tuhan hingga sekarang kita dapat membuat pemuda-pemuda di Kota Cimahi lebih aktif lagi, terkhususnya di Kristen ya. Seperti itu. Nah, katanya lagi ini nih sama Maranatha ada kerjasama itu ya. Lagi ada apa nih biasanya kerjasama? Ya, jadi kan bisa kita coba lihat gitu bahwa Universitas Kristen di Jawa Barat ya, bisa dibilang Maranatha udah cukup terkenal. Ya, paling tua gitu. Juga ya salah satunya ya, salah satu yang paling tua. Terus? Dan tidak jauh lah atau tidak, kalau kita lihat dari kita sebagai masyarakat Kristen ya kan, harusnya ada sesuatu yang memang bisa dikolaborasikan terkait bagaimana caranya mencerdaskan pemuda ya kan. Nah, berangkat dari kerjasama GAMKI pusat bersama International Women University terkait beasiswa ya kan, bagaimana bisa memfasilitasi semangat pemuda di daerah terpencil untuk bisa bersekolah, mendapatkan pendidikan. Itu menjadi alasan coba dibangun bersama Maranatha. Nah, sempat bertemu saat itu Sekretaris Umum Bang Sahat sama Bang Billy, staf sus milenial. Nah, bersama kita pengurus GAMKI perwakilan dari Jawa Barat bertemu sama Rektor Universitas Maranatha membahas terkait beasiswa yang memang ini bisa menjadi semangat bagi pemuda-pemuda di Jawa Barat yang punya semangat belajar ya kan, keterbatasan dalam biaya bukan menjadi alasan untuk mereka mendapatkan suatu pendidikan. Nah, berangkat dari situ. Jadi sekarang GAMKI dan Maranatha sudah ada jalan kerjasama soal beasiswa itu ya. Itu sih yang menjadi hal bagus sih. Menarik. Anak-anak Maranatha ada yang minat banyak nggak masuk GAMKI? Belum kita open recruitment sih. Belum, ya? Kalau kita open recruitment nanti ditaruh di sini. Karena mungkin memang kita untuk open recruitment ya, penerimaan ini pun kita tidak mau sembarangan juga meng-hire orang-orang anak muda. Kaderisasinya supaya makin ini ya. Karena kita contoh untuk pertama kali kita melakukan rekrutmen itu, kita membuat sistematika bagaimana orang ini serius untuk masuk nih. Kita pertama mensyaratkan itu harus mengumpulkan CV, terus esai itu pun jelas. Harus nulis esai ya. Dasar dia mau masuk GAMKI ini apa? Pola pikirnya juga tentang ini. Masuk GAMKI ini apa? Dengan itu kita harus mencantumkan tiga elemen lah. Pertama, bagaimana urusan dia dengan Tuhan dan keluarga, paragraf pertama. Yang kedua, bagaimana
kegiatan mereka sehari-hari nih yang mereka lakukan. Dan ketiga terakhir, tujuan dia ke depannya apa nih? Dan tujuannya di Gamki apa nih? Dengan hal-hal ini kita bisa mengarahkan nih beliau cocoknya ke bidang apa nih? Dia cocoknya untuk mengurus apa nih? Dengan hal itu kan Gamki ini pun menjadi wadah untuk mereka berkembang dan menciptakan cita-cita mereka juga gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Menarik ini. Semua dengan perencanaan, Bang. Perencanaan, pendekatan, dan bagaimana caranya kita bisa menciptakan karya nyata bersama pemuda-pemuda. Perencanaan, pendekatan, nembak kirain habis itu. Ya itu, nembak kan berarti karya kan. Oke, betul. Ada karya dan ada buah yang dirasakan bareng-bareng ya. Soalnya tiga hal yang tadi tuh penting gitu. Iya. Supaya dia masuk Gamki tuh nggak hanya sebatas hanya supaya tenar, atau cuma nambah CV gitu ya. Tapi dia harus membereskan ketiga prioritas tadi. Nah, kalau menurut teman-teman nih sebagai pernyataan penutup kayaknya buat kita ya. Jadi menurut teman-teman secara umum mahasiswa Kristen di Jawa Barat lah ya gitu kan. Nah, minatnya terhadap hal-hal yang sosial politik, hal-hal kemasyarakatan, pembaruan di bidang kehidupan gitu. Nah, menurut teman-teman kayak gimana dan apa yang perlu diperbaiki dari apa yang ada sekarang? Coba deh siapa nih? Oke, kalau dilihat dari situasi kegiatan mahasiswa ya ataupun pemuda saat ini udah sangat minim terhadap organisasi. Ya, udah sangat-sangat minim. Kenapa? Karena memahami atau memaknai arti organisasinya masih sangat kurang banyak gitu. Dia hanya melihat terkait bukan Gamki tapi organisasi itu sebatas hanya untuk berkumpul, ya kan? Tapi ternyata kan kalau dia bisa memahami apa itu organisasi dan maknanya banyak, gitu, dia bisa bermanfaat, dia bisa berkarya, dia bisa banyak kenalan gitu. Itu yang menjadi permasalahan saat ini. Jadi situasi mahasiswa Kristen di Jawa Barat saya lihat dia agak sedikit minim ketertarikan untuk berorganisasi. Ya, gitu ya. Oleh karena itu kami pun Gamki bergerak bagaimana nih pendekatannya supaya mereka punya semangat berkarya, yaitu dengan caranya kita bisa menjadi contoh. Contoh dalam bersikap, contoh dalam berkarya. Nah, dengan dua kegiatan yang tadi kami bangun, yaitu kegiatan konvensional dan kegiatan digital. Itu hal-hal yang memang ditunjukkan secara konsisten. Ya, karena bukan lagi memandang kita untuk diam, tapi apa yang mau kita lakukan. Nah, jadi kondisi di Jawa Barat saya rasa sih yang masih sangat minim untuk memaknai organisasi itu seperti apa gitu. Karena sangat banyak sekali benefit ataupun hal-hal yang memang harusnya bisa dipahami, harusnya bisa dia lakukan, ya kan? Oh, ternyata di sini peran aku bisa berkarya. Oh, di sini aku bisa bermakna. Oh, di sini aku bisa berpelayanan. Nah, hal-hal itu yang memang sedang coba disentuh gitu. Lu gimana? Kalau dari saya dikit, mungkin memang kita lihat memang latar belakang kita sebagai Kristen lah ya, sebagai minoritas di negara kita ini, Indonesia. Minoritas yo. Enggak dong. Kita semua sama-sama pemilik kita. Arti sama kita. Ya, maksudnya dengan hal itu jumlahnya lebih sedikit lah katanya gitu. Terus sedikit orang sebagai kita orang Kristen sering memandang bahwa kita tidak dapat bersaing nih, mau di sosial, mau di politik gitu. Dari latar-latar belakang ini yang saat ini belum terpecahkan gitu. Sampai pada akhirnya jadi minderan maksudnya, agak minder gitu sifatnya. Kita mah percuma kayak gitu-gitu, kita nggak akan dianggap, contohnya kurang kasarnya seperti itu. Dari hal-hal itu mereka berpandangan mereka tidak peduli lagi, tidak care dengan kayak sosial dengan politik. Yang penting mereka ya udahlah sukses aja dengan jalan-jalan saya sendiri. Pada akhirnya itu yang kita coba lihat gitu. Bagaimana kita coba mau membangun pemuda-pemuda terutama Kristen ini untuk paham atas kontribusi yang bisa kita dikerjakan sosial di politik juga gitu. Karena kita kasih pandangan bahwa selamanya nggak seperti itu gitu. Kita walaupun sedikit, maksudnya kita bilang, tapi kita bisa berkembang gitu dengan gerakan-gerakan yang kita berikan contoh dengan hal-hal positif itu. Dengan hal itu mungkin mereka terbangun nih dengan sosial politiknya mau berkembang dengan kata positif ya, bukan yang negatifnya gitu. Kita pandang bahwa mereka dapat bersaing juga bersama-sama saudara-saudara kita yang lain juga di Indonesia ini gitu. Dengan hal itulah kita bakal sadarkan pemuda-pemuda kita tidak boleh minder, kita tidak boleh takut, kita harus bisa, kita dapat bersaing dengan siapapun dan dengan kapanpun itu. Seperti gitu. Jadi bisa harusnya mulai itu ya, mulai lepas lah ya dari belenggu inferioritas kayak gitu ya. Jadi mulai peduli. Tapi sebenarnya cukup peduli ya, cukup banyak juga teman-teman yang peduli sebenarnya kalau melihat isu-isu sosial politik di Indonesia. Banyak. Cuman sebatas mendengar mungkin. Tapi belum berani banyak komen, juga belum berani untuk masuk dalam gerakannya ya, seperti itu. Satu sih sedikit Bang.
Jadi mungkin ini pun bisa menjadi semangat buat pemuda Kristen di di Indonesia ya. Jadi program prioritas pemerintah kita ini kan bagaimana menciptakan budaya toleransi antar umat beragama. Bagaimana caranya juga pemerintahan masyarakat bisa merealisasikan makna dari Pancasila. Ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah milik kita semua. Jadi setiap penyelenggaraan pemerintahan, kita orang Kristen punya hak yang sama dengan semuanya gitu. Baik itu dari sosial, politik, ekonomi, pendidikan, semua aspek kehidupan. Semua aspek kita punya hak yang sama. Nah, organisasi inilah yang menjadi wadah, yang menjadi jembatan bagaimana caranya kita bisa menjadi jembatan penyelenggaraan hak-hak umat Kristen khususnya gitu kan. Nah, siapa sih yang bisa melakukan ini? Itu adalah pemuda-pemuda yang punya semangat sosial dan berpelayanan gitu. Wow, gitu. Terbakarkah teman-teman karena ini? Ayo gabung ya. harus. Oke, karena ini kita menanamkan. Ya bisa aja. Benar. Tapi itu penting ya, karena memang kondisinya seperti yang kita ceritakan tadi ya, masih banyak yang sebenarnya mungkin peduli tapi mungkin belum bisa melakukan. Bingung memulainya seperti apa, terus ini ya. Dan ya kondisi sekarang mungkin juga membuat jadi agak ciut atau seperti itu, dan itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan kita belajar berorganisasi ya, belajar untuk mendiskusikan isu-isu sosial politik, mendiskusikan isu-isu kemasyarakatan, dan mulai berbuat dari yang kita bisa. Sebenarnya seperti itu ya. Mulai dari apa yang kita bisa ya kan. Betul. Salah satunya ya dengan bergabung di organisasi kepemudaan seperti ini ya. Ini promo ya, nanti dapat ini ya. Oke. Ya, makasih banget ya udah sharing di AS Podcast-nya Maranatha. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin banyak program-program yang makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh kawan-kawan muda, oleh gereja, juga oleh orang-orang di Cimahi ya, dan juga nanti di Bandung dan juga di beberapa kota-kota yang lain ya. Sukses selalu dengan teman-teman sekalian. Terima kasih juga teman-teman udah dengerin. Jangan lupa share nanti ini isunya, terus like dan komen ya. Nanti juga ini ya, mereka juga punya channelnya sendiri, nanti silakan di-subscribe di sana gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tuker-tukeran follower gitu ya, tapi masih banyakan kita gitu. Siap. Oke, terima kasih udah dengerin kita semua selama ini. Salam AS, integrity, care and excellence.